Halo teman-teman sekalian, salam jumpa lagi dengan saya Budi Darmawan, konsultan di PT SSCX International. Untuk kali ini saya akan membahas salah satu fase di dalam metodologi DMAIC, yaitu yang kita gunakan di dalam Lean Six Sigma Project. Fase apa itu? Yaitu fase improve. Teman-teman kan di pembahasan sebelumnya sudah mengetahui ya, apa sih itu fase define, measure, fase analysis. Kalau ditanya, goalnya apa Pak di dalam fase improve? Gitu. Tentunya saja dari namanya sudah jelas, improve, perbaikan. Artinya, goal di dalam fase improve adalah kita menemukan the best solution, ya, solusi terbaik atas masalah yang ada. Di mana root cause-nya sudah kita bisa temukan di fase yang sebelumnya, yaitu di fase analisis. Karena root cause-nya sudah kita temukan, sehingga kita akan mudah untuk mencari kira-kira solusi apa ya yang mau dilakukan. Nah, di dalam fase improve ini, setelah kita membuat suatu rencana perbaikan atau solution plan-nya, kita kemudian lakukanlah rencana tadi. Nah, untuk menjalankannya ini, jangan sembarangan loh ya. Bukan mentang-mentang, oh Pak, sudah ketemu root cause-nya, yaudah langsung aja yuk kita lakukan perbaikannya. Nah, hati-hati ya. Karena Project Lean Six Sigma ini adalah project yang tidak asal-asalan. Jadi benar-benar dipertimbangkan, benar-benar dipersiapkan agar hasil yang didapat itu bisa maksimum. Karena itulah ketika kita sudah buat rencana tindakan perbaikannya, kita lakukan itu, kita implementasikan tetapi di dalam skala yang kecil dulu. Kita kenal dengan istilah pilot atau pilot. Nah, ya, pilot sample ini adalah aktivitas perbaikan yang dilakukan dengan skala terbatas, tidak langsung mass production. Hati-hati, jangan mentang-mentang udah kita ketemu nih Pak root cause-nya. Yuk kita jalankan langsung semuanya di SIP 1, di SIP 2, SIP 3. Nah, jadi kita coba dulu deh di skala yang kecil dulu, skala terbatas dulu. Misalnya, oh kita coba dulu yuk untuk katakanlah 1 jam kita jalankan bagaimana hasilnya. Oke, 3 jam atau misalnya 1 shift bahkan ya di pilot yang kedua dan sebagainya. Sehingga setelah kita lakukan pilot dan kita review hasilnya, kita cek apakah ada bottleneck yang lainnya, ada kendala yang lainnya, kita identifikasi itu dan kita lakukan adjustment atau improve tambahan di sana. Sehingga nanti begitu yang pilot berikutnya atau percobaan berikutnya bisa lebih maksimum lagi benefit yang bisa didapat. Setelah kita dapat hasil dari pilot tadi, barulah kita implementasikan secara massal atau secara menyeluruh di operasional kita ya. Sehingga nanti bisa maksimum dan tidak ada kendala atau bottleneck saat diterapkan karena kita sudah trial di fase pilot tadi sebelumnya. Nah, setelah itu juga pastikan bahwa improve yang kita lakukan, kita verifikasi, kita cek hasilnya gimana. Sudah mencapai target atau belum, sudah sesuai dengan settingan kita di awal atau belum ya. Jangan sampai nanti begitu di-improve, kok ternyata hasilnya nggak sesuai dengan yang diinginkan ya, gitu kan. Kok hasilnya masih kurang ya, kok malah justru kebalikannya, waduh kacau ya kalau sampai kebalikannya. Jadi pastikan itu harus di-review, dicek, dimonitoring hasil dari implementasinya di awal ini. Kalau ada memang yang perlu diverifikasi, harus di-adjust, harus diperbaiki, ada isu-isu lain yang muncul, lakukan action di sana ya. Jangan dibiarkan, karena nanti akan bisa menjadi masalah saat diimplementasikan kalau kita tidak follow up setiap isu yang muncul di dalam fase pilot ataupun saat percobaan untuk menyeluruh di awal-awal tadi ya. Pastikan dampaknya bagus, solusinya juga berarti sudah sesuai. Nah, itu adalah aktivitas yang dilakukan di dalam fase improve ya. Sekali lagi, goalnya adalah mendapatkan kondisi terbaik dan sudah kita buktikan, sudah kita coba implementasikan di operasional kita seperti itu. Kalau bicara tools-nya apa Pak di dalam fase improve? Ya, bisa lebih dari 1 biasanya. Cuma sekali lagi, tidak seluruh tool harus kita gunakan. Gunakanlah tools yang sesuai ya. Sekali lagi, yang sesuai. Apa Pak kira-kira? Di dalam fase improve ada banyak ya. Salah satunya adalah kita juga bisa menggunakan yang namanya DOE, Design of Experiments, kalau memang dibutuhkan untuk DOE-nya. Biasanya area-area yang menggunakan DOE adalah area-area manufacturing. Kalau di area services itu biasanya tidak menggunakan DOE.
Kemudian apalagi Pak? Ada yang namanya pilot plan, itu juga tools ya. Bagaimana kita membuat suatu rencana untuk aktivitas pilot sehingga pilot yang dilakukan terencana, hasilnya juga bisa lebih mudah diverifikasi apakah sesuai atau tidak. Kemudian juga kalau kita bicara toolsnya di dalam fase improve ini ada yang namanya hypothesis testing ya, uji hipotesa. Untuk apa uji hipotesa di sini? Untuk mengevaluasi, memverifikasi, dan memvalidasi hasil dari percobaan kita. Kita perlu memastikan bahwa, oh ini signifikan ternyata. Oh ternyata kok ini tidak signifikan ya, dan sebagainya seperti itu. Nah itulah beberapa tools-tools yang mungkin bisa kita gunakan di dalam fase improve ini. Nanti begitu selesai improvement, maka di fase berikutnya adalah fase kontrol. Oke, demikian pembahasan mengenai improve ini. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman semua, para pelaku proses improvement di area masing-masing ya. Bahkan akan bermanfaat juga bukan hanya Anda sebagai eksekutor, tapi juga para pimpinan perusahaan. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, komentar dan saran, boleh deh teman-teman tulis tuh di kolom komentar di bawah ya. Saya mohon pamit, terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam improvement.